ngikutin tren kucing impor bagus gini, padahal nggak semua kucing impor juga bagus. Nah, Bentar Pak Om. ada tips nggak nih kalau untuk misalnya ada teman-teman yang di rumah sana pengen beli kucing impor gitu? Enggak sih ambil kucing dari itu Top Gear 1, 2, 3, 4, 5 terus kucingnya dikirim ke sini meninggal gitu, dia gimana Om? Apa Om bakal di blacklist? aku beli kucingmu mahal seharga segini, tapi kamu nggak boleh jual kucing ke Asia Tenggara, apalagi Indonesia, tanpa seizin aku. Nah, Bentar Pak Om. Menurut Om Scottish Fold itu normal nggak untuk diperkembangbiakan? ridhonya Gusti Allah. Breeding itu niatnya memang dia breeding karena mau nyari uang ya. Kalau dia sayang dengan kucing, Iya. Tuhan lebih ridho deh. Oh, sayang. Harusnya memang kayak gitu, jangan Harus diatin, seperti gitu. itu. Ya, hewan kan tidak Itu kuncinya. bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing impor. What's the difference about kucing impor sama kucing lokal? Bedanya apa? Impor sama kucing lokal. Iya, katanya Kucing lokal itu apa? kucing lokal Kucing maksudnya yang kayak- memang dia lahir di sini, bukan dari luar negeri. Nah, kalau kucingnya ras ya berarti asalnya dari luar negeri, cuma Tapi dia kelahiran. lahir di sini. Nah, Berarti kan dia bukan kucing impor, Om. tetap aja kalau menurutku kucing impor Oh, karena iya, bukan kucing asalnya impor. dari sini. Nah, maksudnya itu kayak kadang ada orang yang membeli kucing dari luar negeri itu. Tapi kadang orang itu nggak tahu tujuannya buat apa. Kebanyakan orangnya kadang gengsi, kemudian ngikutin tren kucing impor bagus gini, padahal nggak semua kucing impor juga bagus. Oke. Itu mahal sih. banget nggak sih Om kalau impor kucing itu? Om pernah impor kucing dari luar negeri nggak? Pernah aku sekitar berapa ya kucingku impor? 50 atau 50 ekor. ekor impor. Itu dari mana per aja itu? ekornya, Oh, dari semua negara ada aku. itu per ekornya bisa berapa Om? Tapi awalnya dulu murah, keliru dong. Jadi belinya kayak ketemu sama broker. Jadi temanku dulu beli itu ketemunya sama broker. Jadi nggak tahu dia, pokoknya seneng kucing aku beli. 5, 3, datang langsung itu 20. Berapa? Dan itu nggak ada yang bener. Susah gitu loh. Itu mahal ya Om ya? Berapa biasanya satu ekornya Om untuk impor kucing dari luar negeri? Sebenarnya impor itu sama aja kok. Misal kucing di sini dijual 25 juta gitu kan. Nanti mahalnya itu ditransportasi sama di karantina. Oh, di trans. Oh, itu ada Iya. karantinanya juga ya? Oh iya. Untuk karantina itu berapa lama itu kalau kucing Karantina impor? itu biasanya impor di Indonesia itu 1 minggu. 1 minggu. Iya. Harganya sekitar 7.500.000 sampai 14 juta. Untuk Iya. karantinanya saja. Karantinanya saja. Lumayan ya sebenarnya. Shippingnya berapa Om? Shippingnya itu kalau pakai kurir biasanya 22 juta. 22 juta itu shippingnya Bener. doang. Iya. Tapi kalau pas di karantina itu dikasih makan kan? Iya, Nah, itu dirawat. makanya- Makanya biasanya itu. Itu udah termasuk makan apa? Udah termasuk. Udah Biasanya kan termasuk sama itu? peternaknya dibawain juga sekalian. Oh, gitu. Kalau breeder bagus itu semua peralatannya, kebutuhan masih diberikan selama di karantina gitu. Berarti Om pernah mengirimkan kucing yang Om punya ya orang luar negeri yang beli nggak? Maksudnya, oh, aku Om punya kucing. ekspor. Iya, Om ekspor ekspor. luar negeri. Pernah ada. aku dulu. Cuman permasalahannya di sini itu satu, tesnya itu nggak lengkap, nggak ada. Tes apa aja sih yang Om? PKDEV sama HCM itu di Indonesia nggak punya. Itu apa? Itu PKD tes itu apa? buat jantung Hah? sama ya beberapa organ gitu loh. Padahal itu dibutuhkan di sana. Oh, gitu ya. kukira vaksin Iya. aja ya. Pikirku itu kalau kita mau ekspor kucing itu cuma kayak divaksin doang, vaksinnya lengkap kita Oh, vaksin. enggak. Udah. Ternyata ada tes-tes jantung, Iya. tes apa gitu ya. Jadi peternak sana itu memang minta, apalagi untuk Maine Coon ya. Biasanya kan ada membawa penyakit genetik tuh. Semua ras itu bawa penyakit genetik, makanya ada beberapa kucing itu memang harus dites dulu. Kayak Norwegian itu harus dites, walaupun nggak diambil sampel darahnya, diambil dari pipinya sebelah dalam, itu pakai kapas gitu. Nanti sampelnya dikirim keluar, masalahnya itu mahalnya di situ jadinya. Dan itu nggak bisa diternak dulu.
sampai izinnya itu belum ini. Berarti kalau udah izinnya keluar, dan memang kayak Baru. udah bagus, sudah cocok di anu, baru dikirim. Iya benar. Nah kan kebanyakan gini kan Om ya, kan aku kan biasa kan ada nih ya kan customer nih. Nah customerku ini dia itu kan belinya dari impor. Nah emang benar ya kalau kucing dari impor itu harus menyesuaikan yang di suhu yang di sana. Apa? Iya benar. Gitu ya. Kebanyakan gitu. Nah, tapi juga ada customerku nih yang kayak dia belinya di Rusia, Iya. BSH nih ya kan, belinya di Rusia BSH dengan harga sekian sekian sekian, tapi datang ke Indonesia ya menyesuaikan suhu Indonesia, gitu. Tapi bulunya tetap sama, nggak rontok nggak apa itu. Sebenarnya gimana yang ya? paling susah itu maintenance-nya. Oh maintenance. Jadi misal aku ngerawat kucingku seperti ini gitu kan. Kemudian datang ke tempat yang beda itu perlakuannya kadang beda. Jamnya dia megang kucing kayak gini kapan, makannya dia apa, terus vitaminnya itu apa aja, itu kadang dirubah di Indonesia ini lah, itu yang bikin hancur gitu loh. Kemudian yang paling parah karena di Europe itu biasanya ada 4 musim ya kan? Iya benar 4 musim. 4 musim. Nah di Indonesia itu ada 2 musim dan semuanya muncul panas. Nah itu rusak karena di Europe itu kucing akan birahi ketika musimnya itu musim semi atau musim panas, itu kucing itu baru bisa kawin. Karena salah satu pemicu kucing birahi itu adalah panas matahari gitu loh. Nah, sedangkan dipindah di sini, Panas kucing terus. itu panas terus jadi sepanjang tahun dia birahi. Nah, itu tambah rusak gitu loh. Oh gitu ya. Iya. Terus kalau gini Om nih, emang kalau kucing impor tuh harus makanannya harus dari impor atau gimana? Misalnya dia dari Rusia, berarti harus sesuai mereknya di Rusia kayak gitu. Kan Standarnya ada apa? Iya, makanya itu nanti harus ngikutin dari Rusianya apa. Jadi kita harus tanya ke peternaknya sana gitu loh. Ini makannya apa, ininya apa gitu loh. Kesehariannya seperti apa, groomingnya itu berapa hari sekali kayak gitu. Jadi harus sama semua. Kalau sekali dirubah, nah itu kadang perkembangan tubuhnya itu beda atau apa. Misal aku ambil kucingku ya kayak Norwayku aku ambil dari Korea. Itu di sana makannya Pure Vita gitu. Pure Vita. Nah itu kan mahal banget toh. Nah ketika dirubah di sini kadang itu udah beda lagi. Itu susah lagi, nggak mau daging, nggak mau apa. Aku makanya seneng kalau breedernya itu ngasih raw food kayak itu, jadi itu lebih mudah di sini. Jadi nggak berubah banget gitu loh. Tapi kalau sekelas Akana, Origin itu kan di sini juga susah dapatnya. Iya susah juga sih. Jadi Nah, harus kan? lewat online tuh pun di online aja belum tentu ini ada. gitu. Nah itu yang bikin rusak. Oke. Kalau impor sebenarnya sih gampang gitu loh. Jadi dry food itu ada stratanya juga ya? Iya, stratanya ada. Cuman ya kalau ngomongin kucing impor tujuannya dulu apa? Gitu loh. Kalau peternak bagus pasti mikirnya, aku punya kucing. Dari luar. Enggak, aku punya kucing di rumah seperti ini kondisinya, tak bawa show, kok kurang di bagian ini gitu. Baru aku impor. Untuk yang punya kelebihan di, misal matanya kurang kebuka gitu ya, atau telinganya kurang kecil. Aku harus cari kucing impor yang di sini silsilanya enggak banyak, yang beda banget. Aku ambil dari sana. Yang telinganya kecil gini, yang cukup nanti kalau punya anak kan bisa keluar yang sesuai standar gitu. Jadi enggak asal gengsi, wah kucingku impor, buat apa kucing impor? Nah, kebanyakan kan tapi di breeder kan gitu juga Om. Jadi kayak misalnya kayak aku nih sebagai breeder ya kan, aku tuh mau kucingku tuh impor semua. Jadi ketika pas aku jual ke customer, jadi kayak nggak ini, jadi kayak ya udah kayak dengan PD-nya ini keturunannya dari impor, bapaknya Ya. impor gitu. Kan kebiasaan kan kayak gitu kan Om. Gitu. Iya. Tapi kan ketika dibawa show kucingnya kalah kan juga malu kan? Iya sih. Lah ngapain tuh cemu impor kamu bawa kalah gitu kan? Malah kadang kucing impor aja bisa kalah sama kucing lokal. Loh kan? banyak yang kayak gitu. Nah, Gitu. itu juga Makanya sering terjadi. Tujuannya apa impor itu? Kalau cuma gengsi, misalnya baju atau jam aja Rolex gitu, buat Iya. apa?
Buat apa? Mendingan fungsinya juga ndak ini. Sama-sama jam juga kan. Ah. Sama juga dengan kucing kan gitu juga kan. Kayak gitu. Nah, kalau buat Om sendiri nih ya kan, apalagi kan Om kan udah lama kan di dunia perkucingan, anabul ini karena Om ada cara dan tips, ada tips nggak nih kalau untuk misalnya ada teman-teman yang di rumah sana pengen beli kucing impor gitu, supaya kan kebanyakan kan kita ada yang ini kan yang susah itu kita itu cari penjual yang aman kayak gitu loh. Yang trusted. Iya, yang trusted juga gitu. Aku kalau beli kucing biasanya aku nunggu World Show pertama itu. Jadi misal tujuanku aku mau ambil kucing di organisasi apa dulu. Misal kalau di CFA itu ada tier, namanya tier itu ada kayak rating, kucingnya itu ada tier 1 sampai 5. Semakin tinggi tiernya berarti anakannya itu juara semua. Biasanya adopsi di situ itu lebih susah daripada cuma tier 1 gitu loh. Kenapa susah Om? Karena mereka itu pilih-pilih, mereka nggak breed banyak dan mereka punya banyak aturan. Jadi misal ada orang aku mau adopt ya, kemudian aku nulis di situ kerjaanmu apa sampai ditanya seperti itu. Kemudian jangan sampai bilang saya punya pet shop. Mereka itu nggak mau jualan kucing kepada pet shop. Kenapa Om? Mereka nggak mau kucing di kandang. Jadi media sosial juga nggak boleh ada kandangnya. Kalau mereka cek di media sosialmu ada kandang kucing, mereka akan langsung blacklist kamu. Oke. Iya, aku paham sekarang. Di luar nggak boleh. Nggak boleh ngandangin kucing ya? Nggak boleh. Tapi aku sudah benar tidak mengandangkan. Iya, makanya. Abuse ya. Iya, kalau di sana seperti itu, padahal kondisinya di sini beda. Beda banget. Karena Gitu loh. kebanyakan juga kan kalau di sini kan kalau kayak breeder kan di kandang. Ya, ya nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting, Dengan alasan takut kabur atau Ya. karena tempatnya yang kurang luas gitu. ya itu seperti itu. Sampai aku tuh punya dulu sampai nyiapin rumah dulu ya. Lepas punya rumah 3 tingkat itu nggak ada kandang sama sekali. Aku mau adopsi sama juri Vive dulu. Kemudian di sana dia minta tolong tunjukin mana ruanganmu ini. Aku tunjukin udah bagus banget tuh. Loh, itu kucingmu di rumah sendiri. Iya. Saya nggak mau lepas kucingnya kamu. Kucingku harus hidup sama kamu. Sampai ada yang seperti itu. Memang dia harus bonding dengan ownernya gitu Itu ya. bedanya dengan di sini. Makanya kita kalau ngobrolin sama breeder di sini itu beda lagi. Mereka itu punya tanggung jawab. Iya, kalau mereka itu tiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, gimana kabarnya dia? Gitu. Ditanya kabar. Ditanya, bagaimana kondisinya Berarti dia? jangan sampai lost kontak gitu. Jangan ya. sampai. Tapi Om pernah nggak sih ambil kucing dari itu top tier 1, 2, 3, 4, 5 terus kucingnya dikirim ke sini meninggal gitu, dia gimana Om? Apa Om bakal di blacklist setelah Kalau meninggal itu nggak mungkin karena mereka punya tes semuanya lengkap, syaratnya lengkap, semuanya ini lengkap, dan mereka harus pakai kurir pribadi. Mereka nggak mau pakai kargo. Kalau bisa aku sendiri yang datang ke sana ngambil kucingnya, kamu bawa naik pesawat, kamu bawa pulang. Kalau bisa nggak boleh karantina. Bisa, tapi ada syaratnya sendiri kalau untuk itu. apa aja? Cuan. Harus kenal orang dalam dan cuan. Pasti cuan pastinya Orang ya. dalam mana maksudnya dari bea cukai kah? Cukainya, dari karantinanya kalau Oh, gitu. berarti kucing itu ada bea cukainya Bea juga. cukai juga Om. Ada bea cukainya Harusnya juga. iya. Oh iya. Oh my Wes God. kayak barang ya. Iya. Ya, aku pikir itu cuma barang doang ada bea cukainya. Saya kucing juga ada ya. Makanya kan banyak toh kucing-kucing yang ada hewan banyak kan yang dari luar disita di ini karena memang Oh. izinnya ndak boleh, ininya ndak boleh, mereka belum terlarang. Nah, terus kan gini kan kebanyakan kayak orang Indo kan mau beli kucing dari luar nih. Nah, yang ditakutkan mereka itu kan kalau pas udah beli di luar ini mahal banget, ongkirnya mahal, tiba-tiba takutnya nanti nyampe di Indo kondisi kucingnya sakit terus meninggal. Nah, kebanyakan kan kayak gini nih yang ditakutin ya kan. Itu kontrak sebenarnya Mas. Yang ditakutin malah ketika gaya-gaya impor sendiri karena tiap impor itu tiap agen itu harus punya izin ke Dirjen. Nah, itu ada izinnya sendiri. berarti. Ada. Jadi Dirjen dia pajak. bukan sama Dirjen peternakan. Jadi nanti Udah kerja sama gitu. Pak? Iya, aku ngajuin proposal aku setahun ini mau masukin 20 ekor kucing. Nah, dia nggak boleh lebih dari situ. Makanya kita nggak boleh izin perorangan. Dulu aku pernah kejadian seperti itu, izin perorangan, kemudian masuk karantina. Loh, ini nggak bisa. Ini harus lewat agen yang resmi, ada kayak perusahaan ini resmi, harus ikut perusahaan. Nah, ini baru bisa masuk. Dan akhirnya kucingku hampir nggak bisa keluar. Aku harus bayar lagi
semali itu, kalau enggak kucing itu disita gitu. Sampai dulu kepikiran sama temanku dokter yang masukin itu, gimana kalau kita patahin aja lehernya, dan nggak diambil orang ya juga gitu. Sama seperti itu. Makanya ilmu itu kan penting juga. Jangan sampai ini, jadi jangan sampai gampang percaya juga sama breeder yang lain. Kita harus tahu juga kalau di VV itu mending cari di breeder yang udah memang sering ikut show. Jadi yang rekomnya mana ini gitu. Oh, di Italia ada Glabaguns, ada banyak lah. Dia ikut show, dia menang di world show, itu pasti kucingnya dijaga. Dan itu kita adopsinya akan susah. Karena itu tadi itu ya. Bener. Karena mahal susah, aku biasanya ngasih kontrak ke dia juga. Dia ngasih kontrak ke aku, nggak boleh begini, nggak boleh begini, aku kasih kontrak ke dia juga. Aku beli kucingmu mahal seharga segini, tapi kamu nggak boleh jual kucing ke Asia Tenggara, apalagi Indonesia, tanpa seizin aku. Kita kasih tanda tangan. Jadi nggak akan. Oh, jadi Om nggak punya kembaran kucing lain dari dia? Iya, nggak oleh orang lain ambil di dia selain aku. Nah, itu kalau kucing dari impor, misalnya kayak aku beli ini nih, contoh nih, Anggora nih. Nah, kan kebanyakan orang kan nganggapnya Persia itu kan Anggora nih ya kan, padahal Anggora itu kan khusus di Turki. Anggora itu kan? Turki ya. Ya, nah itu kalau datang di Indonesia itu berarti udah steril ya? Enggak, Oh enggak? bisa breeding. Oh bisa breeding juga? Iya. Soalnya yang Tapi aku tahu dengan itu- izin. Oh ada izinnya? Iya, ada kontraknya itu gitu loh. Karena kucing Angora tidak boleh sebenarnya keluar dari Turki. Kenapa? Om? Untuk diekspor itu tidak boleh. Karena kan nggak- Karena itu ini ras kucing-kucing ras. Asli sana. Iya, Ikoniknya ikoniknya sana. Takutnya kalau di sini diperjualbelikan over. akhirnya Nah. bukan dari ikoniknya sana, Indonesia ujung-ujungnya. Makanya tapi sebenarnya impor pun juga percuma karena kucing nggak laku. Karena kalau Indonesia itu kan biasanya ini toh Apa Om? kayak FUMO toh. Lagi musim ini Episode belinya hari ini, itu semua. beli musimnya Scottish. ya nggak ada yang Aku mau tanya lagi. Menurut Om, Scottish Fold itu normal nggak untuk diperkembangbiakan? kalau dari Ini aku lihat tidak normal seperti kucing pada umum. Kalau aku sih lebih kayak kelainan ini sih. memang kelainan genetik, makanya diakuinya cuma di CFA sama di Ica nggak sih? WCF. Oh WCF. Di ICA VV nggak boleh. Oh. Karena tidak diakui. Karena Kalau- kucing itu kalau di VV sama kayak di CFA itu yang mutasi genetik juga itu American Curl yang Iya, yang belakang. telinganya ke belakang. Ya, itu yang diakui. Oh itu diakui. Diakui di semua organisasi. Kan Kalau sama kelainan ini genetik Tapi dia. kupingnya nggak nutup. tapi mungkin ya itu persetujuannya Oh. dari segi kesehatan atau apa. Berarti Gitu nggak kayak boleh. manskin gitu gimana? Manskin, Manskin Sting. itu sebenarnya boleh. Boleh. Cuma kadang orang itu ngawur di Indonesia itu. Ngawurnya kayak gimana itu? Kucing dari mutasi genetik dikawinkan dengan kucing mutasi genetik itu nggak boleh. Sama kayak gimana ya? Manskin Anggap sama aja kita Pitmus gitu boleh? nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh ya? Jadi harus dengan sama kucing nih? yang sehat. Oh berarti manskin sama kayak Kayak kucing medium atau kucing kampung medium atau biasa. kayak kucing ini ya lokal ya gitu. Ya, Oh itu berarti bisa. boleh. Nah cuma kan kebanyakan orang Indonesia ini kan manskin sama manskin alasannya supaya dapat cebol, Ya. gitu. Cebol yang lebih cebol nih. Makanya gitu. sebenarnya kalau bahasa kasar itu kucing cacat nggak boleh kucing kawin sama kucing cacat. Iya sih. Jadi manskin nggak boleh kawin sama fold, nggak boleh kawin sama co, nggak boleh kawin sama sphinx. Sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya kalau ngomongin etika boleh, cuman kalau itu dalam kita kalau di VV itu ada X itu eksperimen breed, jadi belum diakui. Boleh kita breed kucing, itu kita campur, kita mix boleh, tapi jangan diperjualbelikan. Kalau udah diperjualbelikan belum punya standar, nah itu yang bermasalah gitu loh. Yang jadi masalah itu di situ. Tapi pernah nggak pas misalnya pas Om di kontes nih dapat kayak manskin X apa ya kayak Sphinx kayak gitu pernah nggak? Ada, Atau tapi kayak- kalau itu di fansu nggak apa-apa. Kalau di organisasi nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Berarti nggak masuk berarti. Oh, nggak boleh di WCF dulu itu, saking ramenya Manskin itu dibawa show. Yang XBSH, ada yang X Persia,
dan semuanya didiskualifikasi. Jurinya udah tahu ini kawin sama BSH, iya, dicoret, nggak boleh. Apalagi jurinya itu yang salah satunya dulu itu kalau nggak salah dia itu yang meresmikan kucing British Shorthair, yang mengakui salah satunya yang bikin Tapi kan ACC. BSH itu kan termasuk kucing yang sehat kan? Nggak bisa, Nggak makanya bisa nggak ya. Oh, bisa. berarti kalau sama Manskin BSH itu nggak bisa kalau di sana. Orang biasa apa mau kucingnya di mix? Iya nggak mau sih kalau aku sih. Cuma Iya kan? ada orang yang kayak pengen kucing yang unik-unik nih. Iya, nggak apa-apa, Lebih tapi harganya jangan- lebih naik lagi. Nah dicampur. itu kalau udah mulai mikir harga, nanti kita udah nggak punya etika gitu loh. Akhirnya semua orang bisa breed gitu loh. Coba sekarang harganya kalau kayak Maxin aja berapa sih? Manskin. 2,5 sampai Tergantung Itu ini ya. kemahalan. Kapan hari aku pernah 1 juta. lihat orang 1 1 juta juta. itu wah banyak. bentar tak Om, aku kan ngelihat orang kan Hmm. platform online, mereka tuh ini online sambil ini Kak open adopt. Aku tanya berapa itu mansinnya Kak, lucu banget karena dia cepol dan bulunya panjang. Oh ini kemarin ada yang nawar 19 juta. Hah? Gila. Tapi, Ya, tapi nggak kemarin apa-apa. ini juga customerku ada kan ini di sini customerku kan dia tuh baru beli kucing kecil. Dia itu Manskin X BSH gitu. Nah, terus aku tanya harganya berapa? 12.500. Ya, karena mungkin karena jualan British Shorthair udah nggak bisa. Kucingnya misal impor semuanya gitu ternyata jelek anakannya. Gimana caranya aku bisa jual kucing ini ya dengan yang lucu? Iya. Jadi Dan- di mix itu ya. Bener, dan Indonesia di Disilangkan. sini tuh budayanya orangnya memang gitu. Lebih suka sesuatu yang aneh. Yang Tapi baru-baru. dari pertimbangan kesehatannya gimana gitu loh. Bagaimana kucing ini cacat? Apakah ada masalah dengan organnya atau enggak? Kan belum dites semua. Benar. Tapi ketika kucing orang, misal British Shorthair kan asalnya dari American Curl sama eksotik. Nah dia itu kan butuh berapa tahun loh, berapa puluh tahun biar gennya ini stabil, nanti diakui sama organisasi seperti itu gitu loh. Nggak asal dijual gitu loh, tapi memang gitu. Tapi biasanya nggak terlalu panjang umurnya. Nggak seperti pada kucing umum gitu loh. Misal kita punya kucing domestik kita steril itu biasanya umurnya sampai tua itu Sampai bisa. bertahun-tahun sehat banget. Iya, tapi kalau kucing udah mulai mixed breed pasti di situ ada banyak masalah gitu loh. Apalagi balik lagi ke yang ngerawatnya juga kan. Benar, seperti Sama itu. apa yang dia kasih makanan, vitamin itu juga kan- kan berpengaruh juga kan. Iya, nah itu kan PR-nya orang Indonesia. Kadang kan orang kan awal-awal doang nih gitu mau beli karena lucu, bagus, apalagi ngikutin FOMO kan. Nanti kayak udah lama udah gede, bosen ya udah dibiarin gitu doang. Ya, benar. Kebanyakan kayak gitu kayak ya udah yang penting udah aku kasih makan gitu. Tapi kadang sayang juga kalau misalnya kita udah beli kucing jauh-jauh ya kan dari luar sana, udah belinya mahal, transportnya mahal, cuma di awalnya doang habis itu ya udah dikurung doang ngasih makan kan biasanya kebanyakan Nah, kayak iya. gitu tuh. Maka tujuannya itu apa gitu kan? Bahkan kebanyakan Indonesia kan FOMO doang nih gitu. Oh musimnya kucing ini nih gitu. Karena memang rata-rata orang jadi breeder itu kebanyakan dari sisi ekonomisnya. Kalau aku, oh temanku ini bisa jualan kucing, bisa bangun rumah, bisa beli ini gitu loh. Nggak semua kayak gitu. Dan itu PR yang susah gitu loh. Banyak Susah yang banget sih. niru kayak gitu. Jadi dulu aku tuh punya temen nih Om ya. Nah dia itu ya sama FOMO. Nah kayak dulu itu kan pas corona covid kan. Nah itu kan musim-musimnya ini nih kayak Pycnus, Manskin gitu kan. Nah terus dia itu punya temennya breeder. Nah dia tuh bisa bangun rumah, beli tanah sama mobil. Nah dia kayak termotivasi nih dari situ. Tapi dia nggak mau nih kalau belinya di Indonesia, aku maunya di luar. Awalnya dulu tuh beli Manskin itu di ini di mana ya di Singapura. Manskinnya dari Singapura. Terus Pycnusnya aku lupa deh. Tetap kayaknya Pycnusnya itu dibelinya di dalam kotanya sih. Kan dia kan hasil Kediri kan. Nah, tapi kalau kayak BSA-nya dia belinya di Rusia. Nah, udah nih beli dengan harapan dia bahwa aku harus jadi breeder nanti nanti berkembang dijual gitu. Cuma yang nggak dia pahamin itu adalah bahwa apa ya kayak teknik marketingnya juga kan. Karena kan kalau kita mau jadi breeder kan kita kan juga harus punya relasi lebih banyak juga kan Om ya. Belum lagi juga kita harus tahu dulu nih kita beli kucingnya di mana sama orang yang tepat apa enggak. Nah, udahlah jalan gini. Tapi selama udah besar kucingnya itu pas melahirkan tuh selalu gagal.
Udah awalnya itu kan gagalnya karena cacingan. Cacingan udah sembuh, kutuan udah sembuh, udah nggak ada Betul, cacingan, lagi mati gitu. Malah kayak aku punya customer nih, customer itu cuma sekedar senang, belinya juga di Rusia. Sampai sekarang malah lebih banyak, tambah banyak. Itu nggak ada niatan breeder. Nah itu bikin aku heran, kok aneh ya ketika kita niat pengen bangun breeder gitu, pengen usaha pas adopsi kucing, jual beli kucing, kok malah nggak jalan, malah yang cuma sekedar suka iseng malah lebih banyak anaknya. Nah gitu tuh kayak aku ya, kok bisa ya gitu. Jadi Kayaknya karena ini ilmunya ini jarang orang tahu ya. Tapi buat aku mungkin kalau teman-teman juga pengen ngerti ilmunya apa sih, sebenarnya semua teknik, biaya dan lain-lain itu bisa. Cuma ada satu, anggap aja 99% itu bisa dipikirkan. Cuma ada 1% yang kurang. Apa itu? Ridhonya Gusti Allah. Wah, susah sih. balik lagi ya. Nah, yang loh, ini harus ini. Biarpun kita banyak uang, tapi Kalau yang nggak ridho ya nggak akan bisa. Mungkin Jadi karena itu. Kalau yang breeding itu niatnya memang dia breeding karena mau nyari uang ya. Kalau dia sayang dengan kucing, Iya. Tuhan lebih ridho deh. Oh, Nah, sayang. benar. Harusnya memang kayak gitu, jangan Harus diatin, seperti gitu. itu. Kalau dia hewan kan tidak untuk Itu kuncinya. benar. Coba dipikirin kalau nggak percaya. Iya sih. Terus Coba orang-orang suruh bikin, dan itu ilmunya nggak diajarkan. Sama nggak diajarkan di organisasi, nggak diajarkan di enggak. Nggak ada sih. Karena ngobrol kayak gini aja akhirnya ketemu. benar. Aku dulu juga gitu. Kenapa sih salah gitu, ketemu temanku akhirnya ngobrol. Kita kurang Balik lagi ke satu. niatnya kita ya. Iya. Niatnya apa nih tujuannya? Aku juga diajari dulu, kamu itu kurang satu gitu. Kamu kurang ngerti gitu. Padahal kita 1%-nya itu kita yang harus ikhlas gitu. Kita harus tulus dulu gitu. Oh bener juga ya. Akhirnya ya jadi. Jadi aku nggak pernah sekarang mikir anak ini harus lepas umur segini. Jadi kalau breeder itu mikirnya gitu. Dia harus lepas di bawah umur 4 bulan, 5 bulan dia harus lepas dari sini. Aku harus bisa ternak lagi. Kalau sini enggak. Jadi kerja aja di bidang yang Kamu suka. berurusan dengan kucing enggak apa-apa. Punya usaha grooming, punya jualan produk, buat hotel dan lain-lain, itu lebih bisa diandalkan dan pasti gitu selama kita mau toh, Semua kita mau berusaha. selama kita mau berusaha. Kalau ngandalin kucing ya itu nanti kamu Iya. bagus umur 2 bulan Kita ngasih ya kan? mahal, gitu. Kita foto terus Gusti Allah tak DP dong. Meninggoy. Terus di DP Gusti Allah ya tak belinya. Terus piye? Mau gak diserahin? Tak kasih no. Harus ikhlas. Mau nanya, terus kalau Om kayak ngurus kucing impor itu apa namanya, perawatannya susah nggak sih Om? Apa harus dikasih Susah. apa, di grooming tiap hari? Terus grooming Susah. itu penting nggak sih buat kucing sebenarnya Om? Grooming itu penting banget ya. Apalagi kucing yang kita rawat dengan bulunya yang panjang kayak gitu kan, dengan misal kayak full yang telinganya ketutup, dengan apa ya, kucing kalau kita rawat itu pasti tanggung jawab kita, nggak bisa bagus gitu loh. Kayak Kalau kucing kita bandingkan dengan kucing di jalanan itu kok nggak pernah mandi tapi mengkilat ya, karena memang Jadi. itu memang dirawat gitu, ada yang rawat gitu loh maksudnya. Tapi kadang aku heran juga sih, malah kadang kucing kampung yang di jalanan itu kan itu lebih bersih, nggak ada kutunya, nggak ada jamurnya. Makanya ada yang rawat. Di atas, Nggak mau deh. balik lagi di atas. Iya, kalau di sini itu ada tanggung jawab kita gitu loh. Kita harus ngerti gitu loh. Kita dikasih beban dengan Heeh. jamur. Herannya gitu ya, kalau Iya. padahal beda banget ya. Yang di rumah sama yang di luar kayak Bener. Jaya, tapi yang di luar kayak udah dikasih tetes kutu. Kadang sampai orang itu kan kadang mau megang kucing itu kadang harus pakai alkohol kayak gitu kan. Cuci tangan. Sanitizer, cuci tangan. Cuci tangan enggak apa-apa. Kalau misal alkohol itu bahaya. Kucing itu enggak boleh kena alkohol. Apalagi jamur kayak gitu, orang enggak paham. Gitu. Kalau kucing jamuran ya enggak boleh kena alkohol. Tambah banyak. Bikin iritasi kulit juga. Iya. Apalagi alkohol yang kandungannya itu tinggi banget tuh persennya. Biarpun dia 0%, tapi itu kan ada namanya alkohol kan. Iya. Bahaya juga buat kulitnya. Jadi nanti bikin kulitnya iritasi. Makanya grooming itu penting sebenarnya.
Harus Cuma- berapa lama sekali Om kalau grooming kucing gitu untuk Iya. memelihara kucing idealnya tuh berapa saat, seminggu sekali kah, 2 minggu sekali kah? Basicnya itu kan kucing udah grooming sendiri ya. Tapi kadang Jilat-jilat kulit bulunya sendiri. Apa? Nah, nggak tahu ya. Kalau aku kadang lebih seneng kucing itu agak kotor, apalagi dari bayi. Karena basicnya kucing itu harus kotor. Dia harus tahu, dia harus pernah nyobain hal-hal yang kotor gitu loh, buat imunnya. Oh. Ngerti gak sih? Kadang dia harus adaptasi gitu loh. Kasih dulu supaya nanti ketika Kayak dia bayi ya. Iya. kayak ya ibarat kayak kucing kampung itu. Dia kan udah Nah, terbiasa udara dingin. iya, makan Udah. dia ngejilat Iya. apa aja. Dia masuk Makan itu. di tempat sampah kan aman Bener. aja kan. Nah, ketika dia itu jadi kayak Persia yang harus dia nggak boleh kotor, grooming harus seminggu sekali kadang. Sekali kotor dia kan sakit gitu loh. Jadi mending Biarin kotor. biarin agak kotor. Dibiasakan gitu. Jadi Dibiasakan. biarin gak mandi sebulan gitu. Oh jangan kalau Terus sebulan. berapa lama Om? Kan Ya aku tanya. idealnya 2 minggu sekali 2 lah. minggu, oke. Dua minggu sekali. Terus, apakah ada part dari kucing yang buat di grooming itu yang wajib dibersihin? Yang paling harus diawasi itu Apa? sebenarnya grooming itu gampang ya. Tiap hari kita sisir itu anggap itu grooming kok. Dia ngejilatin bulunya sendiri itu grooming. Yang patut kita bantu yang hal-hal yang nggak bisa dia bersihkan sendiri gitu loh. Kayak apanya? Kayak telinga, kayak gitu, kayak paunya yang nggak bisa dia motongin bulunya sendiri, duburnya itu gitu loh. Apalagi telinga ya. Nah itu kan kalau orang itu THT tuh, kadang kalau telinga kena biasanya hubungannya sama mata, sama hidung, sama tenggorokan. Jadi telinga itu harus dibersihkan rajin. Kalau sampai kotor itu bahaya juga. Triknya juga enggak lah. Aku sampai